Bagaimana jika kamu berlayar ke sebuah pulau yang tercatat di peta dunia selama lebih dari 100 tahun? Tapi ketika kamu sampai, tidak ada apa-apa. Hanya lautan kosong di Samudra Pasifik antara Australia dan Kaledonia Baru. Selama lebih dari 1 abad, sebuah pulau bernama Sandy Island tercetak di peta resmi dunia. Bukan peta sembarangan, ia muncul di Atlas Internasional, di peta navigasi kapal, bahkan masuk dalam database digital modern. Koordinatnya jelas, lokasinya spesifik. Pulau itu digambarkan cukup besar, sekitar 25 km panjangnya. Masalahnya, pada tahun 2012, sebuah tim ilmuwan berlayar ke koordinat tersebut. Mereka memperlambat kapal, radar aktif, peralatan siap, dan ketika mereka sampai, tidak ada daratan, tidak ada pasir, tidak ada batu, tidak ada pulau. Hanya laut dalam setinggi ribuan meter. Seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa bertahan di peta dunia selama lebih dari 1 abad? Siapa yang pertama kali melihatnya? Dan kenapa tidak ada yang menyadari kesalahan ini lebih cepat? Atau apakah itu benar-benar kesalahan? 1 laporan pelaut, 1 catatan singkat, dan dunia langsung mempercayainya. Selama lebih dari 100 tahun, asal-usul Sandy Island bisa ditelusuri ke abad ke-19. Pada tahun 1876, sebuah kapal dagang Inggris bernama Velocity melaporkan melihat daratan di wilayah Pasifik Barat Daya. Kaptennya mencatat posisi koordinat, mereka menamai lokasi itu Sandy Island. Tidak ada foto, tidak ada pendaratan resmi yang terdokumentasi jelas. Hanya laporan navigasi, namun pada masa itu, lautan masih penuh misteri. Dan setiap laporan, pelaut dianggap sangat berharga. Kartografer kemudian memasukkan pulau tersebut ke dalam peta, dan begitu sebuah lokasi masuk peta resmi, ia menjadi nyata. Atlas dicetak ulang, peta diperbarui. Generasi demi generasi pelaut melihat namanya tercantum. Menariknya, beberapa ekspedisi lain yang melintasi area itu tidak pernah benar-benar mengonfirmasi keberadaan pulau tersebut. Tapi mereka juga tidak secara tegas membantahnya. Dan dalam dunia navigasi, ketiadaan bantahan sering dianggap sebagai konfirmasi diam-diam. Lambat laun, Sandy Island bukan lagi laporan, melainkan fakta, kartografi. Masuk ke peta Prancis, masuk ke arsip Inggris, masuk ke sistem digital modern. Selama lebih dari 1 abad, tidak ada yang benar-benar mempertanyakannya secara serius. Sampai tahun 2012, ketika teknologi sonar modern membuktikan sesuatu yang mengejutkan. Bukan hanya tidak ada pulau, dasar laut di sana berada 1.400 meter di bawah permukaan. Tidak mungkin ada daratan yang tenggelam. Jadi jika tidak pernah ada pulau, apa yang sebenarnya dilihat oleh pelaut pertama itu? Apakah kabut, ilusi optik, atau sesuatu yang lebih aneh? Di lautan terbuka, cakrawala sering menipu. Ada fenomena optik langka bernama Fata Morgana, ilusi atmosfer yang dapat membuat objek jauh terlihat terangkat, memanjang, bahkan berubah bentuk. Gunung bisa terlihat seperti dinding. Awan bisa terlihat seperti daratan. Bongkahan awan gelap di dekat horizon bisa tampak seperti pulau. Dalam kondisi tertentu, perbedaan suhu udara dan laut menciptakan lapisan udara yang membelokkan cahaya. Hasilnya, bayangan terdistorsi yang sangat meyakinkan. Pelaut abad ke-19 tidak memiliki radar, tidak ada satelit, tidak ada sonar. Yang mereka miliki hanyalah mata, kompas, dan keyakinan. Dan ketika kamu berada berminggu-minggu di tengah laut, melihat sesuatu di cakrawala bisa terasa seperti penyelamat. Namun ada detail yang membuat kasus Sandy Island semakin aneh. Beberapa laporan lama menyebut pulau itu terlihat gelap dan berbatu. Bukan sekadar bayangan samar, bahkan ada deskripsi yang cukup spesifik. Apakah mungkin hanya ilusi? Atau ada kemungkinan lain? Di wilayah tersebut, terdapat endapan batu apung vulkanik. Kadang-kadang, letusan gunung bawah laut dapat menciptakan rakit batu apung raksasa yang mengambang berkilometer panjangnya. Dari kejauhan, massa batu apung hitam bisa tampak seperti daratan. Namun rakit seperti itu tidak permanen. Ia bergerak, terpecah, menghilang. Jika pelaut melihat formasi seperti itu, mereka mungkin benar-benar percaya telah menemukan pulau baru. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung. Jika ini hanya ilusi,
atau batu apung sementara. Mengapa tidak ada satupun ekspedisi besar yang benar-benar membuktikan atau menghapusnya dari peta selama puluhan tahun? Mengapa dunia begitu lambat menyadari kesalahan? Atau apakah ada alasan lain kenapa pulau itu dibiarkan tetap ada? Setelah laporan awal tentang Sandy Island masuk ke arsip navigasi abad ke-19, ia mulai berpindah dari satu peta ke peta lainnya, dan disinilah misteri berubah menjadi pelajaran tentang manusia. Dalam dunia kartografi, peta sering disalin dari peta sebelumnya. Jika satu edisi mencantumkan sebuah pulau, edisi berikutnya cenderung mempertahankannya. Bukan karena sudah diverifikasi ulang, tetapi karena dianggap sudah diverifikasi sebelumnya. Ini disebut efek warisan data. Kesalahan kecil yang diwariskan dan perlahan menjadi fakta. Bahkan ketika dunia memasuki era digital, database peta modern mengimpor data lama. Pulau itu muncul di sistem elektronik, di perangkat navigasi kapal, di arsip internasional. Secara teknis, ia menjadi resmi, dan disinilah yang membuatnya menyeramkan. Tidak ada konspirasi besar, tidak ada penipuan global, hanya asumsi kolektif. Setiap generasi menganggap generasi sebelumnya sudah melakukan pengecekan. Sampai akhirnya, pada 2012, sebuah tim ilmuwan dari Australia memutuskan untuk benar-benar melihatnya. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh para peneliti dari University of Sydney. Mereka berlayar langsung ke koordinat itu. Ketika sonar dinyalakan, hasilnya jelas. Dasar laut berada 1.400 meter di bawah permukaan. Tidak mungkin ada pulau yang tenggelam. Tidak ada jejak daratan. Pulau itu resmi dihapus dari peta. Selesai? Tidak juga. Tidak juga, karena pertanyaan berikutnya jauh lebih mengganggu. Jika dunia bisa salah tentang sebuah pulau selama 1 abad, apalagi yang kita yakini hari ini, hanya karena semua orang juga mempercayainya? Ternyata, Sandy Island bukan satu-satunya pulau yang tidak pernah ada. Ada pulau lain yang bahkan sempat memicu ekspedisi militer. Dalam sejarah pelayaran, ada istilah yang terdengar seperti legenda, Phantom Islands, pulau-pulau hantu. Salah satu yang paling terkenal adalah Hy-Brasil. Selama berabad-abad, pulau ini muncul di peta Eropa. Terletak di Samudra Atlantik, barat Irlandia. Ia pertama kali tercatat pada abad ke-14, dan yang membuatnya aneh, ia terus muncul di peta hingga abad ke-19. Legenda mengatakan, Hy-Brasil hanya terlihat sekali setiap 7 tahun. Kadang diselimuti kabut, kadang bersinar di cakrawala. Beberapa pelaut bahkan mengklaim pernah mendarat di sana. Namun, tidak ada bukti fisik yang pernah ditemukan. Lalu ada lagi kasus yang lebih modern, Isla Bermeja. Pulau ini tercantum di peta Meksiko sejak abad ke-16. Letaknya di Teluk Meksiko. Masalahnya, jika pulau itu benar-benar ada, ia akan memengaruhi batas wilayah laut dan potensi cadangan minyak bernilai miliaran dolar. Pemerintah Meksiko bahkan melakukan pencarian resmi. Kapal survei dikirim, teknologi sonar digunakan. Hasilnya, tidak ada pulau. Tidak pernah ada daratan di sana. Bayangkan itu, sebuah pulau yang tercantum ratusan tahun. Tiba-tiba, lenyap, tepat ketika menjadi penting secara ekonomi, kebetulan, atau sekadar kesalahan kartografi kuno yang bertahan terlalu lama. Fenomena ini menunjukkan satu hal, lautan adalah tempat paling mudah untuk menciptakan misteri. Karena 70% permukaan bumi adalah air, dan sebagian besar masih belum sepenuhnya dipetakan secara detail. Jadi jika beberapa pulau bisa lahir dari kesalahan, apakah mungkin ada yang sebaliknya? Pulau yang benar-benar ada, tapi belum kita temukan. Kita sudah membahas pulau yang tidak pernah ada. Sekarang, bayangkan kebalikannya. Bagaimana jika suatu pagi, sebuah pulau benar-benar muncul dari laut dan dunia menyaksikannya secara langsung? Pada tahun 1963, laut di selatan Islandia tiba-tiba bergolak. Air mendidih, asap mengepul, dan dari dalam Samudra Atlantik lahir daratan baru. Pulau itu kemudian dinamai Cersei. Berbeda dengan Sandy Island yang tidak pernah ada. Cersei benar-benar tercipta di depan mata manusia. Letusan gunung api bawah laut mendorong magma ke permukaan. Dalam hitungan hari, batu dan abu vulkanik membentuk daratan seluas beberapa kilometer persegi. Media dunia melaporkannya. Ilmuwan berdatangan. Ini adalah kesempatan langka. Melihat bagaimana kehidupan dimulai dari nol, pulau itu ditutup
untuk publik. Hanya ilmuwan yang boleh masuk selama puluhan tahun. Mereka mengamati bagaimana lumut pertama tumbuh, bagaimana burung mulai mendarat, bagaimana biji tanaman terbawa angin. Serci menjadi laboratorium alami evolusi. Dan ini yang membuatnya kontras dengan pulau-pulau hantu. Satu pulau lahir dari kesalahan manusia, satu pulau lahir dari kekuatan alam. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Jika laut bisa menciptakan pulau secara tiba-tiba, bukankah mungkin juga laut bisa menghapus pulau secara perlahan, tanpa gempa besar, tanpa berita, tanpa saksi? Karena daratan vulkanik rapuh, erosi bisa menggerusnya, gelombang bisa meruntuhkannya. Beberapa pulau kecil memang muncul, lalu hilang lagi dalam hitungan tahun. Jadi, di antara semua misteri ini, mana yang lebih menakutkan? Pulau yang tidak pernah ada, atau pulau yang pernah ada dan kini lenyap tanpa jejak? Bagaimana jika sebuah pulau pernah penuh kehidupan, suara, dan cahaya, lalu suatu hari semuanya berhenti tanpa perang besar, tanpa bencana jelas, hanya keheningan? Di lepas pantai Nagasaki, Jepang, ada sebuah pulau kecil berbentuk kapal perang dari kejauhan. Namanya Hashima Island. Pulau ini juga dikenal sebagai Gunkanjima. Pada awal abad ke-20, Hashima adalah salah satu tempat paling padat di dunia. Tambang batu bara bawah lautnya membuatnya makmur, apartemen beton berdiri rapat, sekolah, rumah sakit, bioskop, semuanya ada. Lebih dari 5.000 orang tinggal di sana. Bayangkan, sebuah kota mini di tengah laut. Namun pada tahun 1974, tambang ditutup. Energi dunia beralih dari batu bara ke minyak, dan dalam hitungan minggu, penduduk pergi. Pulau itu kosong. Bangunan beton yang dulu penuh kehidupan, perlahan membusuk diterpa angin asin. Tidak ada misteri supranatural. Tidak ada legenda pulau hantu yang muncul dan hilang. Tapi, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Tempat yang dulunya sangat penting bagi ekonomi, bisa berubah menjadi reruntuhan yang dilupakan. Hashima tetap ada secara fisik. Ia tidak seperti Sandy Island yang hanya kesalahan peta. Namun dalam ingatan manusia, ia hampir lenyap. Dan inilah pola yang mulai terlihat. Beberapa pulau tidak pernah ada. Beberapa pulau muncul tiba-tiba. Beberapa pulau benar-benar ada, lalu ditinggalkan. Semua menunjukkan satu hal. Pulau bukan hanya tentang daratan. Ia tentang bagaimana manusia mencatat, mengingat, dan terkadang melupakan. Tapi, ada satu jenis pulau lagi yang lebih misterius dari semuanya. Pulau yang mungkin ada, namun tidak ingin ditemukan. Bagaimana jika ada pulau yang benar-benar ada, terlihat di peta, tapi dunia modern memilih untuk menjauhinya, bukan karena tidak bisa ditemukan, tapi karena tidak boleh didekati? Di Teluk Benggala, bagian dari Kepulauan Andaman, terdapat sebuah pulau bernama North Sentinel Island. Pulau ini bukan pulau hantu, bukan kesalahan peta, bukan kota yang ditinggalkan. Ia nyata. Namun yang membuatnya berbeda adalah penghuninya. Di sana, hidup suku Sentinales, salah satu komunitas paling terisolasi di dunia. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Setiap kapal yang terlalu dekat akan diperingatkan dengan panah. Pemerintah India melarang siapapun mendekat. Zona larangan diberlakukan untuk melindungi mereka, dan juga untuk melindungi dunia luar dari konflik atau penyebaran penyakit. Berbeda dengan Hashima Island yang kosong, pulau ini justru hidup, namun tertutup dari peradaban modern. Tidak ada turis, tidak ada dokumenter dekat, tidak ada sensus pasti. Kita tahu ia ada. Kita tahu manusia hidup di sana, tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka hari ini. Dan di era satelit, drone, dan internet global, masih ada tempat di bumi yang hampir sepenuhnya misterius. Ini bukan tentang pulau yang salah dicatat, bukan tentang pulau yang muncul dari gunung api. Ini tentang pilihan. Pilihan untuk tidak mengetahui. Karena kadang misteri bukan karena kita belum menemukan jawabannya, tapi karena kita sepakat untuk tidak mencarinya. Dan itu membawa kita pada pertanyaan terakhir. Jika masih ada tempat yang sengaja tidak disentuh, berapa banyak lagi wilayah di bumi yang belum benar-benar kita pahami? Dulu, satu pelaut bisa menciptakan pulau. Sekarang, satu citra satelit bisa menghapusnya dari dunia. Tapi,
Apakah teknologi benar-benar membuat kita bebas dari kesalahan? Di abad ke-21, peta tidak lagi digambar dengan tangan. Ia dibangun dari citra satelit, radar, dan pemetaan digital global seperti NASA dan proyek observasi bumi lainnya. Dengan teknologi ini, hampir setiap jengkal daratan bisa dipindai dari orbit. Dan justru karena itu, banyak pulau hantu akhirnya terbongkar. Kasus seperti Sandy Island akhirnya diverifikasi menggunakan data satelit resolusi tinggi. Koordinat diperiksa, topografi laut dipindai. Hasilnya kosong, namun teknologi juga membawa paradoks baru. Citra satelit bisa tertutup awan, bayangan bisa terlihat seperti daratan. Pulau pasir sementara bisa muncul karena sedimentasi, lalu hilang oleh ombak. Bahkan ada fenomena yang disebut ephemeral island, pulau sementara yang muncul akibat aktivitas vulkanik atau arus sedimen, lalu menghilang dalam hitungan bulan atau tahun. Artinya, teknologi memang memperkecil kesalahan manusia, tetapi tidak menghapus ketidakpastian alam. Laut tetap bergerak, garis pantai terus berubah, pulau bisa terkikis perlahan. Dan yang paling menarik, sekarang bukan lagi pelaut yang menciptakan kesalahan, melainkan data. Jika satu database besar menyimpan informasi keliru dan ribuan sistem lain menyinkronkannya, kesalahan modern bisa menyebar jauh lebih cepat dibanding abad ke-19. Jadi meskipun kita hidup di era satelit, pertanyaannya masih sama seperti dulu. Apakah kita benar-benar melihat dunia apa adanya atau hanya versi yang direkonstruksi oleh teknologi? Pulau yang tidak pernah ada, pulau yang tiba-tiba muncul, pulau yang ditinggalkan, pulau yang tidak boleh disentuh. Semua ini bukan sekadar cerita geografis. Ini tentang cara manusia memahami dunia. Kita mulai dari Sandy Island, sebuah pulau yang tercantum di peta selama lebih dari 1 abad, namun tidak pernah benar-benar ada. Lalu kita melihat Cersei, pulau yang lahir di depan mata dunia, membuktikan bahwa bumi masih terus berubah. Kita menyaksikan Hashima Island yang tetap berdiri, namun kehilangan maknanya ketika manusia pergi. Dan kita membahas North Sentinel Island, pulau yang nyata, namun memilih untuk tetap menjadi misteri. Jika semua kisah ini digabungkan, ada satu pola yang muncul. Pulau bukan hanya tentang daratan, pulau adalah tentang persepsi. Kadang kita salah melihat, kadang alam berubah lebih cepat dari catatan kita. Kadang manusia meninggalkan jejaknya, kadang manusia memilih untuk tidak mencampuri. Dan yang paling menarik, di era di mana kita bisa melihat bumi dari luar angkasa, kita masih menemukan kejutan. Artinya, misteri bukan tanda ketertinggalan. Misteri adalah tanda bahwa dunia ini masih hidup. Laut bergerak, tanah terangkat, bangunan runtuh, budaya bertahan. Mungkin pelajaran terbesarnya sederhana. Bukan semua yang ada di peta itu nyata, dan bukan semua yang nyata harus kita sentuh. Karena kadang yang membuat dunia tetap menarik bukan apa yang sudah kita ketahui, melainkan apa yang masih kita ragukan.